Industri kimia adalah salah satu industri yang sedang berkembang di Indonesia. Karena industri ini melibatkan bahan kimia dan mesin di dalam prosesnya, tentu memiliki tingkat bahaya yang cukup tinggi. Jika proses industri tidak diawasi dan dikendalikan, maka dapat menyebabkan kecelakaan, penyakit, dan pencemaran lingkungan. Metode yang digunakan ialah job safety analysis, yaitu menganalisa potensi terjadinya kecelakaan kerja di proses industri. Hal ini tentu akan mengurangi kemungkinan serta mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Pekerja dituntut agar sepenuhnya mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan kerja, mengendalikan segala bahaya, serta menjaga kesehatan pekerja. Penulis menyimpulkan, lingkungan kerja yang tidak kondusif merupakan sebagian besar penyebab terjadinya kecelakaan yang berkaitan dengan ergonomi. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis potensi terjadinya bahaya di area produksi Line 8 Coca-Cola Bottling Indonesia. Rangkuman landasan teori. Job Safety Analysis atau JSA berguna sebagai media pencegahan terhadap kecelakaan kerja sedini mungkin sebelum berakibat fatal. Keselamatan dalam kecelakaan kerja yang dimaksud di sini tidak hanya sebatas dengan pencegahan, tetapi juga upaya untuk melindungi tenaga kerja secara menyeluruh agar pekerja dapat meminimalisasi terjadinya kecelakaan kerja dan mengetahui penanggulangannya. Inti dari teori ini dari jurnal ini adalah sebagai pencegahan agar pekerja merasa aman dan juga dapat meminimalisasi adanya kecelakaan kerja yang biasa terjadi dalam tempat kerja. Penulis jurnal membagi metodologi penelitian dalam 2 tahap besar. Yang pertama, studi pendahuluan, merupakan suatu studi pada awal penelitian yang memiliki tujuan untuk menemukan masalah yang ada, yaitu terdiri dari studi lapangan dan studi pustaka. Pada studi lapangan dilakukan dengan mengevaluasi seluruh kondisi lingkungan fisik kerja PT Coca-Cola Bottling Indonesia dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang diterapkan di perusahaan tersebut. Studi pusaka dilakukan dengan cara mencari dan menentukan metode yang cocok untuk menjawab permasalahan yang telah ditemukan, sehingga permasalahan dapat terselesaikan, yaitu menggunakan metode pengamatan dan wawancara. Yang kedua, pengumpulan data. Pada tahap pengumpulan data ini berupa data observasi potensi bahaya yang ditimbulkan di area produksi Line 8 dan wawancara. 1. Perlindungan terhadap pekerja. Hal ini sejalan dengan filosofi dasar K3, yaitu memberikan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya. 2. Jaminan atas kesehatan dan keselamatan kerja. Jaminan ini mencakup perlindungan atas moral dan kesusilaan serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia maupun nilai-nilai agama dalam pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 3. Tanggung jawab pengusaha. Pengusaha selaku pemberi kerja bertanggung jawab dalam konteks profesionalismenya sebagai pengusaha atas kesehatan dan keselamatan pekerja dalam pasal 1602W Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 4. Prinsip campur tangan negara. Perlindungan hukum dalam perburuhan, khususnya bidang kesehatan, merupakan campur tangan negara atas kemungkinan perlakuan eksploitasi pengusaha sebagai pihak ekonomi kuat terhadap pekerja sebagai pihak ekonomi lemah. Metode manajemen keselamatan. Pertama, rapat persiapan keselamatan kerja. Kedua, membuat rencana manajemen dan keselamatan kerja atau RMKK berdasarkan tahapan-tahapan dan metode pelaksanaan sesuai ketentuan dan panduan Direktorat Jenderal Bina Marga. Ketiga, sosialisasi dan promosi K3. Keempat, penyediaan alat-alat pelindung diri atau APD beserta perlengkapan keselamatan kerja selama periode konstruksi sesuai dengan ketentuan di dalam kontrak. Kelima, penyediaan personil dan fasilitas serta sarana K3. Yang terakhir keenam, menyediakan, memasang, dan memelihara perlengkapan K3. Dalam pengetahuan dasar kesehatan keselamatan kerja, penerapan dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, penyakit akibat kerja, dan lain-lain. Alat pelindung diri yang dibutuhkan dalam industri ini, yang pertama itu earplug atau pelindung telinga, yang kedua itu safety shoes atau sepatu pelindung, yang ketiga itu sarung tangan, yang keempat itu helm keselamatan, yang kelima itu masker. Penerapan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3
mutlak diperlukan oleh semua industri, baik dalam industri pertambangan, industri pangan, bahkan dalam industri kimia seperti di PT Coca-Cola Amatil Indonesia. Penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sudah baik dengan adanya pembentukan P2K3 atau Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Beberapa praktik industri di perusahaan Coca-Cola oleh jurnal ini, yang pertama proses pengisian atau filling pada botol, kedua pembersihan area hot filling, pengontrolan tekanan pipa, proses pelarutan gula, dan yang terakhir proses pencampuran atau mixing. Seluruh praktek memiliki resiko kecelakaan, mulai dari yang rendah hingga sangat tinggi, maka dari itu dibutuhkan rekomendasi atau pengembangan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Beberapa contohnya, yang pertama, bising bisa menggunakan ear plug dan tidak melebihi dengan 85 dBA atau sesuai dengan peraturan Permenaker. Kedua, luka akibat pecahan botol, menempatkan first aid pada lokasi filling, diadakan pengecekan lingkungan kerja setiap hari oleh anggota P2K3, dan menggunakan APD safety shoes dan sarung tangan. Ketiga, pekerjaan terjatuh. Pasang alat bantu untuk akses naik dan turun, dan yang kedua, dibuatkan pagar pengaman serta memakai helmet. Yang keempat, terkena pipa panas atau steam. Memberikan tanda peringatan panas pada pipa. Kedua, memastikan penggunaan APD. Ketiga, tempatkan first aid dekat dengan lokasi kerja. Dari hasil analisis peneliti memberikan rekomendasi yang nantinya bisa digunakan sebagai perbaikan agar bahaya di tempat kerja untuk menjaga cedera, penyakit, dan kerusakan properti bisa dikendalikan, yaitu sebagai berikut. Yaitu yang pertama, melakukan pengawasan dan monitoring pada pekerja pada setiap tahapan proses pekerjaan untuk bisa melakukan pekerjaan sesuai dengan standar operasional prosedur kerja atau OPK. Yang kedua, melakukan semua tindakan pencegahan atau mitigasi sesuai dengan job safety analysis yang telah dibuat sehingga sesuai dengan peraturan. Lalu yang ketiga, perusahaan menyediakan semua APD atau alat pelindung diri yang dibutuhkan oleh semua pekerja berdasarkan jenis pekerjaannya termasuk cadangannya ketika APD tersebut tidak bisa digunakan lagi, atau mengadakan sidak untuk APD yang digunakan pekerja layak atau tidak, sehingga pekerja dapat diberikan sanksi agar selalu menaati tata tertib penggunaan APD. Lalu yang keempat, pihak OAS maupun P2K3 mengkomunikasikan cara-cara pengendalian risiko tersebut kepada para pekerja dalam lingkup tugasnya dengan cara melakukan briefing atau pelatihan. Lalu yang kelima, perusahaan menyediakan retraceable lifeline atau lifeline with rope grab yang bisa membuat pekerja lebih nyaman dan lebih aman ketika bekerja. Nah, retraceable lifeline atau lifeline with rope grab ini adalah sebuah barang yaitu berupa yaitu sebagai tali pengaman, yaitu yang biasa dipakai oleh pekerja untuk dapat menaiki sebuah gedung atau dapat melakukan pekerjaan dengan menaiki gedung dengan menggunakan tali. Lalu yang keenam, petugas P2K3 memeriksa kondisi pengendalian dan melaporkan kepada safety personel bila terdapat kondisi yang tidak sesuai dengan pengendalian yang telah ditetapkan. Lalu yang terakhir, ketujuh, job safety analysis dipasang atau ditempel di area kerja supaya pekerja mengetahui tahapan pekerjaan apa saja yang harus dilakukan serta potensi bahaya apa yang bisa terjadi dengan cara mengatasi bahaya tersebut. Komentar, kritik, atau pujian atas jurnal atau paper tersebut. Jurnal ini sangat berguna untuk menjadi salah satu studi kasus keselamatan kerja di industri kimia. Penulis berhasil memaparkan risiko praktik industri di pabrik Coca-Cola serta rekomendasi penanganan dan pencegahan kecelakaan kerja. Jurnal ini cukup baik dipahami karena tujuan dan pembahasannya jelas. Kritik dan sebagai saran untuk jurnal, yang pertama itu, jurnal ini tidak memiliki bab untuk membahas lebih rinci mengenai konsep atau landasan teori. Yang kedua, penulis tidak menuliskan jumlah sampel pekerja yang diwawancara. Yang ketiga itu, terdapat beberapa kesalahan dalam pengetikan kata-kata atau typo pada jurnal.